persoalannya kan infrastruktur seperti ini ya memang memang rentan. Jadi rasanya kelemahan di sistem pencegahan mulai dari pengawas internalnya, BPK, BPKP, termasuk aparat penegak hukum lalai di situ gitu, tidak berhasil berupaya untuk melakukan pencegahan, terutama tentu adalah Kementerian BUMN. Nah, yang saya bingung kenapa kemudian eh, BUMN masih melakukan hal yang seperti ini gitu kan? Ini kan juga bagian dari proyek pemerintah gitu. Ya polanya mungkin ya ini bagian dari investment corruption ya. Hmm. Jadi dia berupaya mungkin berinvestasi dengan memberikan THR dan lain-lain gitu supaya nantinya tetap mendapatkan proyek lagi gitu ya. Oke. Itu yang saya lihat sementara ini ya Mbak ya. Pak Agus, ini kan KPK menyebut diduga terjadi rekayasa. Ini bahkan sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender pembangunan jalur kereta 2021-2022. Artinya kan kalau kita bicara soal proyek tender yang sekarang sudah by system di pemerintahan, artinya ini memang sudah direncanakan sejak awal. Ya, kalau melihat dari pola pengadaan barang dan jasa sekarang, walaupun sudah berubah dari konvensional ke elektronik ya, tapi lagi-lagi sistem elektronik ini kan dikendalikan oleh manusia gitu ya, dan banyak kasus yang pernah dilaporkan ke ICW itu menyatakan bahwa sebenarnya eh, pengadaan yang sudah di elektronik itu hanya formal saja. Misalnya diumumkan, kemudian ada tender elektronik, itu sebenarnya sudah direkayasa dan pemenangnya sebenarnya sudah ditentukan. Ya karena memang sudah ada pembagian fee gitu ya. Jadi memang ini jadi tantangan tersendiri ya. Pada titik tertentu kita berharap memang sistem yang diperbaiki bisa diakses oleh publik, itu masyarakat bisa ikut mengawasi. Tapi seringkali dokumen-dokumen pengadaannya juga tidak bisa dilihat gitu ya. Apakah proyek ini berapa berapa besar biayanya, dilakukan berapa lama, siapa saja penyedianya. Artinya sebenarnya di rencana umum pengadaannya sendiri seringkali tidak diinformasikan kepada publik. Justru ketika mau ada pengadaan barang dan jasa baru dicantumkan tuh dalam rencana umum pengadaannya. Jadi lagi-lagi akhirnya kita selalu ketinggalan Hmm. oleh para pemain-pemain ini gitu, pemain-pemain yang memang berupaya untuk merekayasa. Karena Oke. dari rencana umum pengadaan itu kan sebenarnya publik bisa ikut mengawasi dari Hmm. awal. Pak Agus, ini kan kalau kita lihat ya, beberapa waktu belakangan, paling tidak dalam kurun waktu 2 minggu terakhir saja, ini sudah 2 operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Sebelumnya, itu hampir beberapa bulan bahkan tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Ini momentumnya karena memang menjelang Hari Raya, butuh THR, kemudian sehingga proses atau transaksi korupsi ini makin marak terjadi, atau memang momentumnya saja? Menurut saya sih momentumnya saja ya, dan kalau saya sih berharap ini terus digalakan, bukan hanya menjelang hari raya. Karena ini tahun pemilu ya, tahun pemilu pasti akan ada upaya-upaya dari berbagai macam pihak ya untuk untuk mencari pendanaan untuk pemilu ya di luar konteks kasus ini. Dan beberapa waktu yang lalu juga PPATK sudah mengingatkan bahwa banyak dana-dana ilegal yang berseliweran dan digunakan untuk kepentingan pemilu. Dan yang terdekat ini adalah momentum hari raya. Rasanya ini mungkin hanya satu dari berbagai kasus yang mungkin belum terjerat ya, karena pasti akan banyak sekali. Nah, walaupun KPK sudah mengeluarkan surat edaran misalnya menghindari soal gratifikasi terkait yang bermodus pemberian THR. Tapi kalau sistem di internalnya, misalnya kayak BUMN, kementerian tidak menerapkan misalnya sistem manajemen anti penyuapan, ya pasti akan seperti ini. Hmm. Jadi memang sistem pencegahannya saya rasa belum cukup kuat sehingga integritas dari para pemimpin, direktur atau komisaris ya lemah. Jadi pada akhirnya perspektif mereka adalah bagaimana BUMN saya bisa mendapatkan uang gitu ya, Mhm. tetap menghasilkan sesuatu untuk negara. Padahal pada akhirnya kalau berpikirnya hanya sebatas itu, uang-uang negara juga yang dirugikan gitu. Karena untuk menyuap itu dan pada akhirnya dampaknya adalah ke masyarakat gitu. Kalau misalnya rekayasa, nanti akan berpengaruh pada kualitas. Karena uangnya yang dipakai kan dari project ya, dari Hmm. project.
kualitasnya buruk, nanti bahaya loh masyarakat yang naik kereta api, jangan-jangan nanti relnya patah karena kualitasnya rendah gitu. Oke. Jadi persoalan menurut saya. Pak Agus, kita kan lagi banyak-banyaknya proyek pembangunan infrastruktur. Kalau tadi Anda katakan memang katakanlah sistem pencegahannya saja yang memang belum optimal begitu. Seiring dengan Pak Jokowi juga tadi sempat menyatakan bahwa proses pengawasannya akan tetap dilakukan, tapi kemudian memang tidak bisa diperhatikan atau diawasi sepenuhnya, seluruhnya begitu, meskipun tetap diupayakan. Lalu proses pencegahan seperti apa sebetulnya yang optimal? Ya, Sistemnya sudah dibangun, tapi masih kebobolan juga. ya memang ini seringkali dianggap korupsi itu adalah kejahatan kalkulasi ya. Maksudnya ya kadang-kadang bisa kena, kadang-kadang bisa enggak gitu. Karena kalau misalnya ya kalau yang kena dianggapnya tidak beruntung. Tapi saya pikir memang harus ada terus upaya evaluasi terhadap sistem yang ada itu ya. Dan harus melibatkan institusi yang cukup banyak nih. Kita sudah lengkap sebenarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ada, Ombudsman sudah ada, Komisi Informasi Pusat sudah ada, aparat penegak hukumnya sudah ada, BPK, BPKP ada. Kenapa nggak duduk bareng untuk berpikir bagaimana melakukan upaya pencegahan terhadap proyek-proyek infrastruktur? Dan ini kan jadi salah satu prioritas dari pemerintahan Jokowi. Kalau kemudian tidak dicegah, ujung-ujungnya nanti masyarakat pasti yang akan dirugikan gitu. Karena uang pajak masyarakat kan pada akhirnya ditarik ke situ. Belum lagi bicara soal hutang luar negeri yang notabene seringkali juga dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur gitu.